Rekan-rekan mahasiswa dimanapun kalian berada, salam jumpa. Kali ini kita akan membahas modul 1, yaitu dasar-dasar audit investigatif. Rekan-rekan pasti sudah sangat paham terkait dengan posisi audit investigatif yang mempunyai peran penting di dalam mengungkap sejumlah fraud, ya. Bahwa fraud ini sifatnya hidden, ya. Maka dengan kita melakukan audit investigatif itu diharapkan bisa mengungkap sejumlah perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang tersembunyi tersebut, ya. Tidak hanya fokus kepada laporan keuangan yang bersifat angka-angka, tetapi audit investigatif menyelam, ya, menyelam untuk mengungkap sejumlah fraud, ya. Mungkin ada manipulasi pengadaan, ya. Mungkin juga ada conflict of interest, gitu ya. Ini adalah peran penting dari audit investigatif. Oke. Audit investigatif itu berbeda dengan audit umum, ya. Kalau audit umum itu ditujukan untuk menilai kewajaran dari penyajian laporan keuangan, kalau audit investigatif itu ditujukan untuk mendeteksi, ya, mengevaluasi, dan juga menyelidiki sejumlah dugaan fraud. Dan sebetulnya audit investigatif itu berbeda loh, ya, dengan audit forensik, ya. Kalau audit forensik itu lebih ditujukan, ya, untuk membantu proses litigasi, ya. Jadi ada perbedaan secara normatif, ya, antara audit umum, audit investigatif maupun audit forensik, ya. Baik dari sisi tujuan, baik dari sisi pelaku di dalam pemicu pelaksanaan maupun dari sisi metodologi. Oke, next. Rekan-rekan mahasiswa, anatomi investigasi dan prinsip dan pisau analisis investigatif itu menyangkut beberapa hal, ya, yang sering kita ringkas 5W2H. 5W2H itu apa? Who, what, ya, why, where, when, how much, ya. Jadi di dalam audit investigatif itu harus bisa menjawab apa, ya, siapa, di mana, kapan, ya, mengapa itu terjadi, bagaimana dilakukan, dan berapa kerugian. Oke, next. Maka peta di dalam anatomi fraud di dalam sektor publik itu kita bisa lihat ada 3, ya. Pertama adalah korupsi, ya. Kemudian manipulasi pengadaan, ya, termasuk penyalahgunaan dana. Ini adalah objek yang nanti akan kita ungkap melalui audit investigatif, sehingga dampaknya, ya, berupa kerugian keuangan, ya, dampak layanan publik, ya, termasuk dampak sosial itu bisa teridentifikasi melalui audit investigatif. Jadi kita harus membangun zona integritas. Audit investigatif tidak sekedar menemukan kecurangan, tetapi juga bagaimana membangun zona integritas untuk mencegah kecurangan itu bisa terjadi lagi. Mendeteksi dini, ya, kemudian mengkalkulasi kerugian, kemudian melakukan penindakan hukum, reformasi pengendalian, itu semua ditujukan agar fraud itu tidak terulang kembali. Jadi saya simpulkan bahwa audit investigatif memang sangat penting, baik untuk menemukan sejumlah kerugian dan penyimpangan, ya, maupun untuk mencegah agar penyimpangan dan kerugian itu tidak terulang kembali. Mari kita sama-sama mendalami materi ini, baik secara normatif, teoritis, maupun secara praktek. Demikian penjelasan tentang modul 1, dasar-dasar audit investigatif. Selamat belajar dan sampai jumpa kembali.